Yuk ayo kita ke pustaka, Pustaka Suman HS, bersama teman-teman semua, karena aku rajin membaca. Yuk ayo kita ke pustaka, Pustaka Suman HS, bersama teman-teman semua, karena aku rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa dan masih tetap setia di rumah sampai situasinya bagus kembali, sehingga adik-adik bisa beraktivitas seperti biasa, sekolah seperti biasa, sampai wabah corona ini pulih kembali. Baik, pada pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang nenek tua dan ikan gabus. Pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek tua yang sangat miskin. Tinggal di rumah pojok, sedangkan tetangganya ada tetangga yang kaya raya. Tetapi tetangga itu tidak pernah memperhatikan nenek yang miskin itu. Setiap hari kerja nenek itu mencari kayu bakar dan mencari ikan-ikan di sungai untuk dijual di pasar, kemudian ditukar dengan keperluan nenek itu sehari-hari. Pada suatu hari, waktu itu kemarau panjang, sudah berbulan tidak turun hujan. Matahari bersinar teriknya, terasa panas sekali pada pagi itu. Sampailah nenek itu di sebuah sungai yang airnya sudah hampir kering. Terlihat nenek itu sekumpulan ikan-ikan yang kelemasan karena tidak ada air lagi. Nenek itu berharap, wah, ini rezekiku hari ini. Ikan-ikan ini sebagian nanti akan kumasak dan sebagian lagi akan kujual, dan aku dapat duitnya untuk keperluanku sehari-hari, ucap nenek dalam hati. Ketika menghampiri ikan itu untuk menangkapnya, tiba-tiba nenek itu merasa kasihan kepada ikan-ikan itu. Kasihan karena ikan-ikan itu kehausan karena kekurangan air. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari salah satu ikan yang besar di dalam sungai itu. Ikan itu bermohon, "Ya Allah, turunkanlah hujan. Kami sudah tidak tahan lagi. Kalau seandainya Engkau tidak menurunkan hujan, kami akan mati, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta." Terdengar suara ikan itu berdoa. Jadi itu terhenti seketika. Tidak berapa lama kemudian, cuaca yang tadi panas berubah menjadi mendung. Kemudian tiba-tiba datang gerimis dan hujan lebat pun datang dengan lebatnya sekali. Petir pun bersahutan dari angkasa. Sedangkan nenek itu berteduh di sebuah pohon yang besar. Tiba-tiba air sungai pun melimpah dan ikan-ikan berenang lagi merasa gembira karena hujan telah turun. Kemudian setelah berhentinya hujan, nenek itu pulang ke rumah. Di perjalanan tadi nenek itu berpikir, kalau seandainya aku meminta kepada Tuhan seperti ikan tadi, pasti akan aku diberikan, kata nenek itu dalam hati. Sesampainya nenek itu di rumah, dia membersihkan diri dan mandi dan membersihkan diri. Dia sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki kepadanya. Nenek itu berdoa dari siang hingga ke malam. Terdengar suara nenek itu berdoa oleh tetangganya yang kaya. Tetangganya menjadi marah sehingga mengatakan, "Hai nenek tua, rezekimu ada di hutan. Carilah kayu-kayu bakar di sana. Itulah rezekimu. Tuhan tidak akan menurunkan rezeki kepadamu," bentak orang kaya itu. Tetapi nenek tua itu tidak pernah berhenti dalam berdoanya. Sehingga tetangganya yang kaya itu merasa jengkel kepada nenek tadi. Kemudian dia mengambil batu-batuan dan pecahan-pecahan kaca dan dimasukkan ke dalam guni, kemudian diikat. Kemudian tetangga itu menaiki bumbung rumah nenek itu
untuk menjatuhkan batu-batuan itu kepada nenek tersebut. Tetapi nenek itu dengan khusyuk berdoanya kepada Allah dan meminta bantuannya kepada Allah. Tiba-tiba batuan yang di dalam guni tadi atau di dalam karung tadi dijatuhkan kepada nenek tadi. Tetangga itu bilang, inilah rezekimu, katanya dengan gembira. Tiba-tiba karung itu jatuh menimpai tubuh nenek tadi. Seketika nenek itu pingsan beberapa menit lamanya. Setelah sedar, nenek itu melihat ada karung di depannya dan memeluk karung itu. Kemudian, ya Allah, inikah rezeki untukku, kata nenek itu. Kemudian dia membuka karung itu. Ternyata isinya adalah emas berlian di dalamnya. Tetangganya menjadi terkejut bahwa batu-batuan yang dia kumpulkan di dalam karung dan pecahan kaca itu berubah menjadi emas dan berlian. Sekarang nenek itu menjadi kaya raya. Bahkan kekayaannya melebihi tetangga yang kaya tadi. Sehingga berkeinginlah tetangganya tadi untuk menjadi kaya, lebih kaya lagi seperti nenek tua itu. Kemudian dia menyuruh pembantunya untuk mengumpulkan batu-batuan dan pecahan kaca yang dimasukkan ke dalam guni. Bukan tanggung-tanggung lagi. Orang kaya itu tadi mengumpulkan 2 kantong batu-batuan yang berisi lebih banyak dari kantong yang dijatuhkan kepada nenek tadi. Sehingga dia mengatakan bahwa kalau seandainya akan terjadi emas dan berlian, beliau akan lebih kaya dari nenek itu. Kemudian dia mulai berdoa dari pagi hingga ke malam, sehingga malam pun tiba. Dia menyuruhkan pembantunya untuk menjatuhkan karung-karung itu kepada dirinya tepat di tengah malam. Kemudian pembantunya menjatuhkan kantong tersebut mengenai kepada majikannya tadi. Seketika majikannya pingsan beberapa lamanya karena 2 kantong yang ditimpakan itu membuat majikannya pingsan begitu lamanya. Setelah sadar, dia melihat kantong tadi, tetapi dia ingin menggapainya, tetapi tangannya agak terasa berat karena tubuhnya terasa remuk ditimpa oleh kantong-kantong tadi. Setelah dia buka, betapa terkejutnya orang majikan tadi, orang kaya tadi, bahwa di dalam kantong itu hanyalah berisi batu-batuan dan pecahan-pecahan kaca. Tidak seperti yang nenek dapat seperti berlian dan emas berlian. Begitu menyesalnya tetangga yang kaya tadi. Kemudian badannya terasa, lengannya terasa patah, kakinya terasa patah oleh ditimpa kantong yang begitu beratnya. Sehingga tetangga yang kaya itu menjadi sakit, sehingga dia harus berobat memerlukan biaya yang banyak. Sehingga dari kekayaannya tadi kehabisan uangnya untuk berobat, namun penyakitnya tidak sembuh. Untungnya nenek yang dulu miskin, yang dikucilkan oleh tetangganya, hanya nenek itu yang membantu dia sekarang untuk bisa makan sehari-hari. Demikianlah cerita dari nenek tua dan ikan gabus. Semoga cerita ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.